Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Hi everyone, it's me Ica, and today we'll be learning about expressing of willingness and unwillingness and expressing ability and inability. But the first time we'll be learning about expressing willingness and unwillingness, yang artinya mengungkapkan kesediaan dan ketidaksediaan, atau mengungkapkan kemauan dan ketidakmauan. Jadi expressing artinya mengungkapkan, willingness artinya kesediaan atau kemauan, and unwillingness artinya ketidaksediaan atau ketidakmauan. So, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengungkapkan apabila kita mau atau bersedia melakukan sesuatu, dan apabila kita tidak mau atau tidak bersedia melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya, let's watch this video. Hi Liv, how are you? I'm fine. What are you doing here? I will buy a birthday cake at the bakery. Birthday cake? Yes, for my birthday party. Oh, I almost forgot. Tomorrow is your birthday, isn't it? Yes, you're right. Will you come to the party? Of course, I will come with my sister. Okay, thank you very much, Olive. You're my best friend. Nah, kira-kira poin apa yang didapat dalam video yang baru saja kita tonton? Okay, so there are 4 words for freehailing use for expressing willingness and unwillingness. The first one we have will, then we have will not for the negative form. Nah, jadi kalau will artinya mau, berarti will not artinya tidak mau. Then we have would. Tidak ada bunyi L di sana. Would. Dan would not for the negative form. Nah, will not biasanya disingkat menjadi won't. Dan would not biasanya disingkat menjadi wouldn't. Biasanya apabila untuk speaking atau berbicara, orang-orang cenderung menggunakan kata won't and wouldn't sebagai bentuk singkatnya daripada menggunakan kata will not and would not. Oke, mari kita bahas penggunaan will not, would, and would not. Dimulai dari artinya, will itu artinya mau atau akan, will not itu artinya tidak mau atau tidak akan, would itu artinya mau atau akan, and would not artinya tidak mau atau tidak akan. As we can see here that will and would have the same meaning and will not and would not also have the same meaning. Nah, jadi mereka itu artinya sama. Lalu kapan dipakai dan apa perbedaannya? Will and will not digunakan di waktu sekarang or present time. Sedangkan would and would not digunakan di masa lampau or past time. Nah, di sini ada simbol tanda tanya, ya. Di sini maksudnya adalah untuk bertanya atau menanyakan kesediaan seseorang atau kemauan seseorang. Nah, kita juga bisa menggunakan kata will and would. Nah, will itu biasanya digunakan untuk yang casual atau yang tidak terlalu disegani, atau sebelumnya kita sudah kenal dengan orang itu. Nah, kemudian untuk kata would, biasanya kata would ini digunakan untuk yang lebih sopan or polite. Nah, untuk expressing willingness and unwillingness yang present time, yang waktu sekarang, kita punya 2 kata, yaitu ada kata will and will not. Yang pertama kita ada kata will. Contoh kalimatnya, this fruit looks delicious, I will eat it. Buah ini terlihat sangat enak, saya mau atau akan memakannya. Nah, konteksnya ini dia lagi lihat buah itu sekarang, dan dia ingin buah itu sekarang. Kemudian untuk bentuk negatifnya, kita punya kata will not, yang artinya tidak mau atau tidak akan. Nah, contoh kalimatnya, I don't like this fruit, I won't eat it. Saya tidak suka buah ini,
saya tidak mau atau tidak akan memakannya. Nah, kemudian ada mengungkapkan kesediaan atau ketidaksediaan yang di masa lalu. Ada dua kata yang bisa kita gunakan, yaitu kata would and would not. Pertama itu untuk would. Contoh kalimatnya, David was a really kind person. He would always help anyone in any situation. David adalah orang yang baik. Dia akan selalu menolong di situasi apapun. Nah, ini konteksnya adalah di masa lalu. Kita bisa lihat di to be was di sini. Nah, ingat, apabila di dalam suatu kalimat terdapat kata was, berarti dia terjadi di masa lalu. And of course, tentu saja di bagian orange ini ada kata would. Nah, itu juga salah satu penanda bahwa dia terjadi di masa lalu. Jadi, kemungkinan ini si David dulunya baik, tapi mungkin sekarang dia tidak sebaik yang dulu. Dan sekarang juga mungkin sudah tidak selalu menolong orang lagi. Makanya dia pakai kata would. Yang kedua, untuk bentuk kata negatifnya, negative form, ada kata would not. Contoh kalimatnya, My sister always helped me to clean the room, but she wouldn't wash the dishes. Saudara perempuanku selalu membantuku membersihkan kamar, tapi dia tidak mau mencuci piring. Nah, jadi di sini konteksnya di masa lalu. Kita bisa lihat di kata pertama, kata kerjanya membantu, itu bahasa Inggrisnya help. Kata dasarnya, ketika ditambahkan ed menjadi helped, itu berarti dia terjadi di masa lalu. Kemudian of course di bagian orange ini ada kata wouldn't. Nah, itu penanda bahwa dia terjadi di masa lalu. Sekarang, bagaimana caranya menanyakan kemauan atau kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, sama seperti yang tadi, kita juga punya dua kata, yaitu ada kata will and would. Nah, perbedaannya apa? Mari kita lihat. Will you read with me? Maukah kamu membaca bersamaku? Nah, penggunaan kata will you di sini itu menandakan dia bicaranya dengan orang yang sudah dia kenal atau sudah dekat sebelumnya. Makanya dia menggunakan kata will you. Kemudian dijawab oleh orang ini, Yes, I will. I will read with you. Ya, saya mau atau saya bersedia membaca bersamamu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bicara dengan orang yang kita segani atau dengan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita atau baru kita kenal? Kita bisa menggunakan kata would. Contohnya, Excuse me, miss, would you teach me how to draw? Permisi, Bu, bersediakah Anda untuk mengajarkan saya bagaimana caranya menggambar? Penggunaan kata would dalam would you ini berarti lebih sopan daripada penggunaan kata will you. Nah, kemudian dijawab, Sorry, but I can't do it. I'm only good in writing. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Saya hanya bagus dalam menulis. Nah, kalau dalam bentuk positif, dia bisa menjawabnya dengan Of course, I would. Tentu saja, saya mau. Nah, di sini dia menggunakan I would, itu berarti bukan past tense atau di masa lalu ya. Tapi ini untuk menjawab pertanyaan would you yang lebih sopan. Jadi dia juga menjawabnya dengan yang lebih sopan dengan kata of course I would. For a better understand about expressing willingness and unwillingness, let's watch this video. Why do you look so sad? Mom doesn't want to talk to me. She won't pick up the phone. Did you do something wrong? I'm not sure. Will you talk to her? Don't worry, I will. Jadi di video kali ini kita juga akan belajar tentang expressing ability and inability. Jadi expressing itu artinya mengungkapkan, ability artinya kemampuan, and inability artinya ketidakmampuan.
Jadi, kita akan belajar bagaimana caranya kita mengungkapkan kalau kita itu bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Hi Jack, how are you today? Hi Rose, I'm good. Jack, are you good at cooking? I cannot cook very well. I can make basic things. Oh yeah, what can you cook? I can cook an omelette and I can bake cookies. That is all I can do. Yeah, I can't cook either. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang expressing ability, mengungkapkan kemampuan. Untuk mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Inggris, kita biasanya ada 3 kata yang bisa kita gunakan. Boleh dipilih tergantung situasinya. Nah, yang pertama kita punya kata can. Sini. Yang kedua ada kata could. Walaupun ada L-nya tapi tidak dibunyikan. Yang ketiga ada kata be able to. Nah, ketiga kata ini artinya sama, yaitu bisa atau mampu. Kalau misalnya ketiga-tiganya artinya sama, lalu kapan kita pakai can, pakai could, dan kapan kita pakai be able to? Oke, yang can ini bisa kita gunakan untuk menyatakan kemampuan yang masih kita lakukan hingga saat sekarang, or present time. Contoh kalimatnya, I can swim, saya bisa berenang. Jadi misalnya sekarang kalian sedang di depan kolam berenang. Kalian bisa berenang saat itu, melakukannya pada saat itu juga. Nah, kemudian ada kata could, artinya juga bisa. Lalu kapan kita gunakan could? Ya, could digunakan di masa lalu. Berarti tidak bisa digunakan di masa sekarang. Contohnya, I could swim when I was 5 years old. Saya bisa berenang ketika umur saya 5 tahun. Berarti sekarang sudah tidak bisa lagi. Di situ kita pakai kata could. Kemudian yang be able to, nah ini dia yang serbaguna. Be able to bisa kita gunakan untuk masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Jadi, untuk ketiga waktu tersebut, kita bisa gunakan be able to. Contoh kalimatnya masih dengan kata kerja swim. I'm able to swim. Saya bisa berenang. Nah, ini adalah kalimat di masa sekarang. Tahu dari mana? Dilihat dari to be and. I'm able to swim. I'm ini menunjukkan kalau dia terjadi di masa sekarang. Bagaimana dengan masa lampau? Contoh kalimatnya, I was able to swim. Was di situ adalah penanda kalau dia terjadi di masa lampau. Nah, untuk waktu yang di masa depan, I will be able to swim. Penanda dia terjadi di masa depan yaitu kata will atau akan. Jadi, ada kata saya bisa berenang, saya dulunya bisa berenang, saya akan bisa berenang. Nah, kita masuk ke contoh kalimatnya. I can ride bicycle. My mother could climb the mountain when she was young. Ibuku bisa mendaki gunung ketika dia muda, jadi sekarang udah nggak bisa lagi, makanya dia pakai kata could. I'm able to save black people in my hometown. Saya bisa menyelamatkan kulit hitam di kampung saya. Kapan dia bisa menyelamatkannya? Now, sekarang. Bisa dilihat dari to be and. Kemudian, he will be able to be the president of USA. Dia akan bisa menjadi presiden Amerika. Lalu bagaimana caranya untuk menyatakan kalau kita tidak mampu atau tidak bisa melakukan sesuatu? Nah, kita punya 3 kata. Yang pertama ada cannot, yang biasa disingkat menjadi can't. Kemudian ada could not, disingkat menjadi couldn't, dan not able to. Penggunaannya sama seperti yang tadi. Kalau cannot itu digunakan di masa sekarang, or present time. Kemudian could not itu untuk masa lalu, or past tense.
dan not able to untuk semuanya. Jadi bisa kapanpun. Kita masuk ke contoh. You can't fly. Kamu tidak bisa terbang. I couldn't read and write when I was in kindergarten. Saya tidak bisa membaca dan menulis ketika saya TK. Jadi mungkin sekarang dia sudah bisa membaca dan menulis. Jadi makanya dia pakai couldn't untuk menyatakan kalau dia tidak bisa itu di masa lalu. My sister was not able to win a gold medal. Saudara perempuanku tidak bisa memenangkan medali emas. I will not be able to win a gold medal. Saya tidak akan bisa memenangkan medali emas. Nah, yang ini adalah di masa lalu. Bisa kita lihat di kata was-nya. Kalau yang ini dia terjadi di masa depan. Ditandai dengan kata will yang artinya akan. For better understanding, let's watch this video. Hi Mark, can you play the instrument? Hello Lisa. No, I can't. I can't play any instrument, but I can sing well. How about you? I can play guitar. I want to do some cover song on YouTube. I need your help. I can do it, but I'm not able to edit a video. Is your brother able to do it? Yes, he is. He is able to do it. He is a great editor. That's the end for our lesson for today. Let's say Alhamdulillahirrabbilalamin. Praises be to Allah, Lord of the world. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.